Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu di dalam perenungan kita akan firman Tuhan lewat Gema. Saudara-saudara, mari saat ini kita membawa diri kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk boleh kembali disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami saat ini mengucap syukur untuk kesempatan yang begitu indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami rindu agar lewat perenungan ini Tuhan boleh mengingatkan kami, menyapa kami, dan menegur kami akan setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan, dan demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Dari 1 Petrus pasal yang pertama saya akan membacakan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, judul perenungan kita pada hari ini adalah bersukacita di tengah kesulitan. Saudara-saudara, mungkin judul ini atau kalimat bersukacita di tengah kesulitan ini cukup sering kita dengarkan. Tapi saudara, saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dengan lebih jelas dan merenungkannya. Saudara-saudara, orang Kristen itu sering mengalami penganiayaan karena iman mereka. Kita ketahui bahwa begitu banyak mungkin cerita-cerita dari misionaris, cerita-cerita dari rekan-rekan yang mempertahankan atau memperjuangkan imannya di tengah-tengah negara ataupun daerah di mana agama Kristen itu menjadi minoritas dan belum masuk ke daerah tersebut. Bahkan mereka ada yang diancam nyawanya, bahkan ada yang sampai dibunuh. Bahkan bukan hanya mereka yang dibunuh, tapi anggota keluarganya juga ikut disiksa dan dibunuh. Saudara-saudara, di awal kitab ini, di kitab 1 Petrus ini, Rasul Petrus itu menegaskan bahwa keselamatan yang diterima ketika seseorang percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen itu merupakan karya Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, orang yang diselamatkan ketika kita percaya dan mengakui Kristus, saudara, itu kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh Kudus dan menerima percikan darah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika seorang Kristen itu menyadari identitasnya yang sedemikian, maka seharusnya ia tentu tidak takut bahwa ia akan kehilangan keselamatannya. Nah, saudara, pada bagian ini, Rasul Petrus itu mendorong para penerima surat, para pembaca suratnya untuk tetap bersukacita ketika mereka mengalami penindasan dan penderitaan. Saudara, konteks ketika Petrus menuliskan ini kepada pembaca dan penerima surat ini adalah karena waktu itu mereka imannya cukup goyah karena mereka mengalami penindasan. Mereka yang percaya kepada Kristus dikucilkan, dianiaya, bahkan nyawa mereka itu terancam. Nah, saudara-saudara, tapi Petrus mengingatkan dan menasihatkan mereka, menghibur hati mereka untuk tidak meninggalkan iman mereka. Saudara, mengapa? Petrus di sini merangkumkan di dalam suratnya bahwa ketika orang Kristen itu percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus, maka sepatutnya mereka itu menaruh pengharapan mereka itu sepenuhnya memang pada Kristus, bukan pada dunia yang fana. Mereka menaruh pengharapan mereka memiliki point of view itu kepada kekekalan, apa yang di atas, bukan apa yang ada di bawah saat ini. Dan orang yang telah dibaharui, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, mereka akan mewarisi sesuatu yang tidak dapat hancur, sesuatu yang bukan sesuatu yang bersifat fana, tidak dapat terkotori, tidak dapat hancur, dan tidak dapat layu. Yaitu apa? Yaitu harta kekekalan di surga, mendapatkan mahkota kekekalan bersama dengan Kristus. Orang percaya ketika mereka memiliki pengharapan akan kekekalan, maka mereka menerima sesuatu yang tidak dapat direnggut lagi dari mereka, yaitu Kristus itu sendiri. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan pada jemaat bahwa ketika mereka dianiaya karena iman mereka, ketika mereka dikucilkan, mereka disiksa, mereka ekskomunikasikan, bahkan nyawa mereka itu terancam, saudara, itu adalah sesuatu yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang mereka akan dapatkan ketika mereka bersama dengan Kristus nanti. Saudara, ketika orang Kristen, orang percaya itu menjadi orang minoritas, menjadi seseorang yang tidak diterima, Petrus mengingatkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus
diingat sebagai sesuatu yang menderita, tetapi justru itu diingat bahwa ini adalah kesempatan di mana kita bisa mempertahankan iman kita dan kita akan memperoleh mahkota kemuliaan itu. Nah saudara, tapi masalahnya terkadang realita yang kita alami saat ini tentu jauh daripada kenyataan ini. Kita seringkali bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu menimpa orang Kristen? Mungkin kita melihat orang lain atau diri kita sendiri yang menderita karena mempertahankan iman kita. Saudara-saudara, perlu kita ingat bahwa semua kesulitan yang dialami orang Kristen itu dimaksudkan untuk memurnikan orang percaya. Di pasal 1 ayat yang ke-7, saudara-saudara bisa baca. Ketika seseorang itu tahan uji, bagaikan emas ya, emas aja itu kalau mau diuji harus dibakar dulu di dalam api, sehingga ia menjadi emas yang murni. Saudara, Petrus menggunakan perumpamaan ini, saudara, untuk menggambarkan kualitas iman orang percaya. Dan saudara, Petrus berkata apa? Ia akan mendapatkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Petrus juga menyingkapkan betapa indahnya iman orang Kristen, yaitu orang Kristen itu mampu mengasihi dan mempercayai Kristus yang tidak pernah mereka lihat. Saudara, ini bukankah ini sebuah relasi dan keintiman yang indah? Kita mampu mengasihi Kristus yang sama sekali belum pernah kita lihat secara fisik. Dan ketika kita mengalami kesulitan, saudara-saudara, kasih inilah yang akan menguatkan iman kita. Dan ini juga menambah kekasih kita kepada sesama kita, kepada orang lain yang ingin kita injili. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita memusatkan pengharapan kita hanya kepada Kristus, kepada kekekalan itu sendiri. Bahwa pun jika kita harus mengakhiri hidup kita di dunia ini karena kita mempertahankan iman kita kepada Kristus, kita akan bertemu muka dengan Dia. Dan saudara-saudara, apakah saat ini saudara-saudara mungkin berada di posisi di mana saudara sulit untuk mempertahankan iman? Saudara sulit untuk mengakui bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Saudara sulit untuk memimpin doa, memiliki gestur sebagai orang percaya itu sulit. Saudara-saudara, entah dimanapun, apapun konteks kehidupan saudara saat ini, ketika saudara-saudara merasa iman saudara-saudara itu goyah, mari kita tetap memusatkan diri kepada Kristus. Kita melihat kepada mahkota kekekalan itu, bahwa jika tubuh ini harus menderita karena Kristus, kita akan bertemu dengan Kristus saat muka dengan muka suatu hari nanti. Dan itu akan menjadi momen terindah, tidak sebanding dengan apapun yang kita alami di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama lagi diingatkan bahwa ketika kami merasa iman kami dikucilkan, kami merasa iman kami goyah, Tuhan ingatkanlah kami Tuhan bahwa sesungguhnya kemuliaan dan kekekalan bersama dengan Kristuslah yang jauh lebih berharga. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa agar setiap diri kami di dalam konteks apapun kehidupan kami saat ini, dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh tetap mempertahankan iman dan kepercayaan kami kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.